Shalom rekan-rekan pemuda yang sama dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan ya Tuhan di saat ini. Oleh karena kami senantiasa menikmati anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup yang masih Tuhan percayakan untuk kami nikmati sampai saat ini. Lewat kerinduan kami saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan, kami akan membaca sabda firman-Mu. Kami mohon hikmat dan pengertian daripada Allah sendiri, biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu saat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, taruhlah perkataan-Mu melalui bibir hamba-Mu, biarlah hamba boleh menyampaikannya seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Kami datang berdoa, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahan perenungan yang saya telah siapkan pada kesempatan ini melalui kitab Daniel pasal 3. Kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberikan jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bahan bacaan yang telah kita baca pada saat ini, saya memberikan satu tema atau topik perenungan, yaitu tetap beriman sekalipun dalam masa yang sulit. Tetap beriman sekalipun dalam masa yang sulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu iman? Kalau kita melihat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1, di situ dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi saya mau katakan bahwa iman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada Dia yang tidak kelihatan, kepada Dia sang pemilik kehidupan, yaitu Allah sendiri. Dan iman itu adalah anugerah daripada Tuhan yang diberikan kepada setiap orang melalui pekerjaan Roh Kudus. Yang dimana ketika iman ini telah dinyatakan kepada setiap orang, maka dengan sendirinya mereka akan mampu menerima segala bentuk keadaan yang terjadi bagi dirinya.
Termasuk keadaan di mana kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Sama seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam bacaan kita saat ini. Serta iman juga membuat kita mampu menolak segala hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sangat menarik bahan bacaan kita saat ini, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita diperlihatkan dengan pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Mereka pribadi-pribadi yang sangat luar biasa karena mereka mampu mempertahankan iman mereka, kepercayaan mereka, sekalipun di tengah-tengah situasi yang sangat rumit. Nyawa mereka terancam karena dikatakan bahwa mereka akan dibuang ke dalam perapian yang menyala. Apa yang membuat mereka hendak dibuang ke dalam perapian menyala? Kalau kita melihat bahan bacaan kita pada ayat yang ke-12, ialah karena adanya penolakan dari mereka untuk tidak menyembah patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat Babel pada saat itu, menyembah patung atas perintah Raja Nebukadnezar. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang membuat mereka menolaknya? Ialah karena kepercayaan mereka, iman mereka. Mereka tidak ingin berpaling dari Allah yang mereka sembah. Saudara-saudara, kita sama-sama tahu bahwa terkadang yang membuat kita mengalami kerumitan atau masalah dalam kehidupan kita sering terjadi oleh karena pekerjaan iblis, atau karena kesalahan kita sendiri, atau bahkan imbas dari kesalahan orang lain. Tetapi kalau kita melihat bacaan kita saat ini, masalah atau kerumitan terjadi pada diri mereka bukan karena kelalaian mereka sendiri atau imbas dari kesalahan orang lain. Tetapi sama-sama kita bisa melihat bahwa yang membuat mereka mengalami kesulitan semata-mata karena penolakan untuk tidak menyembah kepada Baal selain menyembah kepada Allah sendiri. Dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa mereka bisa mampu melalui kerumitan itu. Mereka mampu mempertahankan iman mereka oleh karena pertolongan Tuhan yang terjadi bagi mereka. Nah, menjadi pertanyaannya, apa yang membuat mereka sehingga mereka mampu menyatakan ketaatan iman mereka, sehingga mereka mampu melewati kesulitan-kesulitan itu? Setidaknya dua hal yang dapat kita lihat pada pribadi mereka. Yang pertama, kalau kita melihat pada pasal yang ke-11 ayat 32 bagian B, di situ dikatakan bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa apa yang membuat mereka kuat serta mampu bertindak untuk mempertahankan iman mereka ialah karena adanya pengenalan akan Allah. Pengenalan yang membuat mereka mengetahui siapa sesungguhnya Allah yang mereka sembah. Dan jikalau mereka mampu taat kepada Allah, itu karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka puja, Allah yang mereka sembah, ialah Allah yang tidak terbatas, Allah yang tidak diciptakan oleh manusia. Bahkan dia Allah yang tidak hanya mampu melakukan berbagai mujizat, tetapi dia Allah yang senantiasa menyatakan pertolongannya termasuk berkat. Dan itulah yang diakui melalui kepribadian mereka. Saudara-saudara, begitu pentingnya pengenalan kita akan Allah. Dengan adanya pengenalan kita akan Allah, akan memampukan kita untuk senantiasa memiliki keteguhan, memiliki iman yang kuat tanpa adanya keraguan-raguan, terlebih ketika kita mau mengambil
sebuah tindakan atau keputusan yang menurut kita baik. Bahkan pengenalan akan Allah akan membuat kita senantiasa kuat dalam mempertahankan iman, sekalipun dalam hal yang sulit. Bahkan pengenalan yang benar akan Tuhan akan membuat kita semakin memahami rencana-rencana Tuhan dan memahami keberadaan kita di hadapan Allah, bahwa kita sesungguhnya ini adalah ciptaan Tuhan dan hanya kepada Dialah semata kita berbakti. Saudara-saudaraku, iman orang percaya itu akan bertumbuh, itu akan kuat, bertahan melalui pengenalan yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang dapat kita lihat pada pribadi mereka ialah adanya komitmen yang benar. Saudara-saudara, apa itu komitmen? Kalau kita melihat terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen disebutkan sebagai perjanjian atau janji. Janji untuk memulai, menjalani, bahkan mengakhiri sesuatu dengan penuh kesetiaan. Dalam artian bahwa ketika seseorang telah menyatakan janji, ia akan berusaha untuk menyelesaikannya sampai pada akhirnya dengan penuh kesetiaan. Dan saya rasa kita semua saat ini memiliki komitmen dan janji. Entah itu komitmen janji untuk setia pada tugas dan tanggung jawab kita, ataupun komitmen dan janji untuk setia mengikuti protokol kesehatan oleh karena adanya pandemi COVID-19 pada saat sekarang ini, ataupun janji komitmen kesetiaan dalam kehidupan berumah tangga, bergereja, bahkan bermasyarakat. Tetapi saya mengatakan kepada kita bahwa sebagai orang yang percaya, komitmen yang tertinggi ialah komitmen yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada Allah sang pemilik kehidupan kita. Bahwa apapun yang terjadi, sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tetap memiliki komitmen untuk mempertahankan iman kita di hadapan Allah. Dan saya kira inilah yang dilakukan, yang dinyatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu. Meskipun mereka hendak akan dibuang ke dalam perapian yang menyala, tetapi itu tidak merubah tekad mereka untuk senantiasa menyatakan komitmen mereka di hadapan Allah. Mereka tidak ingin mengingkari Allah mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari perenungan kita saat ini, 3 hal yang telah menjadi pelajaran bagi kita, bahwa begitu pentingnya iman bagi kita, dan juga begitu pentingnya pengenalan yang benar akan Allah, dan juga begitu pentingnya komitmen. Hanya saja menjadi pertanyaannya, sudahkah ketiga hal ini kita nyatakan dalam kehidupan kita? Jikalau belum, saya mengajak kita saat ini melalui perenungan ini, mari kita nyatakan. Peribahasa mengatakan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan saya berharap melalui situasi dan keadaan yang kita rasakan saat sekarang ini, pandemi COVID-19, ketiga hal ini pun kita mampu nyatakan dalam kehidupan kita. Terlebih komitmen untuk setia dalam mengikuti protokol kesehatan. Ini semua karena demi kebaikan kita, demi memutuskan rantai COVID-19, dan sekiranya kesetiaan kita tetap kita nyatakan di hadapan Allah. Meskipun dalam masa-masa yang sulit, tapi kita senantiasa mampu menyatakannya. Yakobus pasal 1 ayat 12 mengatakan, orang-orang yang taat akan pencobaan, mereka lah orang-orang yang akan berbahagia kelak di hadapan Tuhan. Ini satu pengharapan bagi kita, bahwa di tengah-tengah pencobaan yang kita alami, melalui ketaatan kita, ada pengharapan
yang Tuhan telah siapkan buat kita, yaitu kebahagiaan dan sukacita. Oleh sebab itu, mari senantiasa nyatakan imanmu, mari senantiasa nyatakan pengenalanmu akan Allah, mari senantiasa nyatakan komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Kita mensyukuri firman Tuhan yang boleh kita renungkan secara bersama pada saat ini. Mari berdoa. Kami kembali tunduk di hadapan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Kami anak-Mu senantiasa menaikkan ungkapan syukur buat setiap hal yang Tuhan perkenankan terjadi bagi kami. Kami syukuri firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami baca serta renungkan pada saat ini. Banyak hal yang diinginkan melalui firman-Mu saat ini untuk kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih firman-Mu saat ini mengajarkan kami untuk senantiasa menyatakan iman kami, sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Dan juga kami diajarkan untuk senantiasa menyatakan pengenalan kami akan Allah. Dan juga diajarkan untuk senantiasa menyatakan komitmen, janji kesetiaan di hadapan Allah. Dan biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini Engkau tanam kuatkan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak hanya menjadi seorang pendengar saja, tetapi kami juga akan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Perlengkapi keterbatasan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Kami senantiasa membawa pergumulan yang kami rasakan saat-saat sekarang ini. Pergumulan yang dimana bukan hanya kami yang merasakannya, tetapi seluruh umat-Mu di muka bumi ini oleh karena adanya pandemi COVID-19. Engkau senantiasa memberkati umat-Mu, melindungi umat-Mu. Umat-Mu yang merasakan duka oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Oleh karena disebabkan virus ini, mari Tuhan senantiasa menguatkan iman mereka. Engkau menjadi penghibur yang sejati bagi mereka. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, pemerintah kami senantiasa berdoa. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memperlengkapi mereka, berikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga lewat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan nyatakan, mereka senantiasa dimampukan untuk memimpin bangsa dan negara kami dengan sebaik-baiknya. Bahkan seluruh umat-Mu yang Kupercayakan sebagai garda terdepan, khususnya pada masa-masa sekarang ini, dalam menuntun dan menolong umat-Mu, mari Tuhan senantiasa memberkati mereka, berikan kekuatan, bahkan berikan kesiapan, kelengkapan yang baik, biarlah mereka senantiasa mengangkat tugas dan tanggung jawabnya ini dengan sebaik-baiknya, semata untuk menyatakan pertolongan kepada umat manusia dan terlebih untuk memuliakan Tuhan sendiri. Kami berdoa pula ya Tuhan melalui kesempatan ini untuk rekan-rekan pemuda Klasis Makale Tengah. Sebagai pengurus yang Engkau percayakan dalam Klasis ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati, berikan kesehatan serta kekuatan, bahkan kemampuan untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga lewat kehadiran para pengurus ya Tuhan akan senantiasa menyatakan tugas dan tanggung jawab mereka demi kemajuan akan persekutuan kami dalam Klasis Makale Tengah. Bahkan kami sebagai anggota, berikan pula kesehatan bagi setiap kami dan juga komitmen untuk terus menyatakan kesetiaan kami bersekutu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, sungguh masih banyak ya Tuhan yang menjadi harapan dan permohonan kami. Tetapi kami yakin bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang membawa doa ini, kami bermohon, kami bersyukur bila Tuhan mendengarkan akan seruan doa kami. Namun bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan semata-mata. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selesai.